Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri yang menjawab salam insyaallah masuk surga. Yang putra kelihatannya ada yang gak jawab salam insyaallah masuk angin. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Diaminkan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Amin. Ngapa po? Amin apa? Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansyur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan teristimewa Kepala SMA Kartika 8, orang tua kita Bapak Anwar MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhina fadil sahabat saya tercinta Ustaz Syarifuddin, ibu-ibu yang saya cintai dan yang mencintai saya, anak-anakku sekalian, peserta didik cikal bakal ujung tombak perjuangan bangsa dan agama ke depan. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita di pagi hari ini selalu dan senantiasa mendapatkan kemuliaan sekaligus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Untayan kata syukur yang tiada terukur kembali kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur sekaligus luhur. Salawat bertabur salam sejahtera abadi kembali mari sama-sama kita sampaikan kepada sosok manusia budiman insan pilihan. Kita sampaikan kepada sang idola umat yang namanya akan selalu tersirat bahkan tidak pernah berkarat meskipun diterjang hujan yang begitu lebat, badai yang cukup dahsyat. Alhamdulillah pagi hari ini hati dan tekad kita semakin bulat. Hanya beliau manusia yang paling hebat. Meskipun di zaman sekarang banyak manusia-manusia sesat, ngaku pernah dapat ayat, ngaku sama Tuhan paling dekat, kagak taunya akhlaknya bejat. Alhamdulillah keluarga besar SMA Kartika kalau sholat 5 waktu tidak pernah terlambat. Hadirin yang berbahagia, di hadapan kita ada tema yang sangat menarik. Ini kudu dibacain. Kasihan panitia udah bikin banner kagak dibacain. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan sikap santun, sopan, tawadu kepada sesama. Ini sifat Nabi ini. Kita bicara sejarah terdahulu, bahkan sejarah lampau, bahkan sejarah kekondisian. Sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar.
Ada orang besar dikarenakan pangkat, jabatan, bahkan kekuasaan. Ada nggak Bu? Bu, ya romanya ngantuk amat ya. Saya kasih pantun ibu-ibu saya kasih pantun. Jalan-jalan ke Hong Kong, jangan lupa mampir ke Malioboro. Ibu-ibu jangan pada bengong, di depan ada Dude Herdino. Pangkat, jabatan, dan kekuasaan banyak sekarang, dahulu sampai saat ini. Apabila pangkat, jabatan, dan kekuasaannya selesai, maka selesailah kekuasaan bahkan kebesarannya sampai di situ. Bahkan ada pula orang menjadi besar karena harta kekayaan yang dimilikinya. Suatu saat jatuh bangkrut, selesai pula kebesarannya sampai di situ. Bahkan ada pula orang menjadi besar karena kepengen dibesar-besarkan, berusaha setengah mat. Bantuin ngapa? Bantuin. Berusaha setengah mat. Ya, tadi teman-teman kalian, anak-anak kita, Masya Allah, tampil memukau diiringi dengan hadroh. Hadroh itu kan artinya menghadirkan. Yang dihadirkan siapa? Rasul. Kita yakin dan kita yakini ketika hadroh dipukul, insya Allah beliau hadir, cuman kita nggak lihat. Hadroh itu kan menghadirkan. Tadi itu dipukul, enak apa Mak? Ya ciputat aja ledug, ciputat aja ledug, ciputat aja ledug. Enak banget. Beda sama kaum ibu kalau main ketimbring robana. Kalau main robana ya taktung dangdang dung, pinggir ke tengah ke jebul, pinggir ke tengah, begitu. Iya. Tapi alhamdulillah pagi hari ini keluarga besar SMA Kartika kumpul di tempat ini, alhamdulillah. Makanya kita belajar banyak dari sosok manusia pilihan dan budiman. Orang yang paling manis kata-katanya Rasulullah. Orang yang paling jujur ucapannya Rasulullah. Orang yang paling santun perangainya Rasulullah. Orang yang paling tampan paras wajahnya Rasulullah. Orang yang paling cinta kepada umatnya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu kisah Rasul. Siapa sih ibunda Rasulullah? Yang baca tadi ibu Nabi siapa? Aminah. Ayahnya siapa? Abdullah. Dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqi Ta'rif Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi lahir ke pentas dunia, beliau punya seorang ayah. Ayahnya adalah Abdullah. Abdullah seorang pemuda tampan sebelum beliau menikah. Ini Abdullah seorang pemuda tampan sejazirah Arab. Saking tampannya ibu bapak, anak-anak sekalian, saking tampannya beliau, banyak wanita-wanita yang mendambakan kecintaan terhadap Abdullah. Bukan karena ketampanannya, bukan karena kekayaannya, tapi kesolehannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat tadi kita bersyukur dilahirkan oleh orang-orang tua kita. Dulu emak kita walaupun habis melahirkan, walaupun 6 kali melahirkan, emak kita tuh perutnya diikat pakai apa Bu? Ya, diikat tuh, diikat di perut, kemudian diikat di tiang, dimuter aja tuh ramping-ramping perutnya, nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang. Anak baru 2, badan persis kayak kain bubuk. Tuh orang tua kita nggak merasakan capek ibunda Aminah. Ketika ibunda Aminah saat melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh ibunda Aminah, ibu bapak, anak-anak kalian, beliau dihibur. Yang hibur siapa? Tuh turun semuanya, ruhnya para nabi dan rasul menghibur ibunda Aminah, mengatakan apa? Baik yang kau kandung suatu saat nanti akan memimpin dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi.
ke dalam rawi Sintudrat tadi dibaca. Ya, ada satu pasal mengatakan ketika Ibunda Aminah itu ada ya yang dinamakan siapa? Ibunda Aminah ketika mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada salah seorang sahabat Rasul, ada seorang ummi, kalau bahasa sekarang bidan lah, seorang bidan yang ketika masuk ke dalam rumah Rasulullah itu ada cahaya yang masuk ke rumah ini, Ibunda Aminah. Siapa itu? Itulah cahaya seorang manusia soleha penghuni surga, Ibunda Siti Maryam dan Ibunda Asia. Tahu Siti Maryam? Tahu Siti Maryam? Ibunda Asia istrinya siapa? Ibunda Asia istrinya siapa? Hah? Ibunda Asia istrinya Fir'aun, raja preman nih, takonya banyak. Ini Ibunda Asia hebatnya luar biasa itu Bapak. Beliau dicambuk oleh suaminya, dicambuk tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya hasil dari peringatan Maulid pagi hari ini harus berbekas. Nah, bukan hanya dibacakan sholawat saja, bukan hanya mahal qiyam saja, tapi hasil Maulid yang kita peringati pagi hari ini harus ada apa? Hasilnya apa tuh? Santun, sopan, tawadu terhadap siapa? Terhadap sesama, bahkan terhadap Allah Subhanahu. Dikatakan dalam salah satu rawi, syadidal haya wat tawadu, Nabi itu orang yang paling tinggi rasa malunya. Pernah suatu ketika Nabi SAW naik lagi dandanin kiswah Ka'bah, lagi dandanin, tiba-tiba gamis beliau ya terkena tiupan angin, kemudian betis beliau kelihatan. Buru-buru beliau turun ke bawah, mukanya merah saking malunya. Kenapa? Terlihat aurat betisnya. Itu Rasulullah baca, Allah sempurnakan kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangai. Tak ada tubuh ilmu perangai terlebih sempurna dari Nabi. Ya Rasul, baca, salamun alaik ya Rabbi asyani wa ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji abbatai ya jiratal alami ya muhainal. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya dipandang orang. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis, dipandang orang. Ya Rasulullah, ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, ya Rabbi asyani wa daraji abbatai ya jiratal alami ya muhainal ju'i. Kepada Allah banyak bersyukur, datangnya malam banyak tafakur. Kepada Allah banyak bersyukur, datangnya malam banyak tafakur. Kepada Allah banyak bersyukur, datangnya malam banyak tafakur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi wa